Bab 56, Hari Pemilihan Komite Kelas. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Oke, apakah aku tidak online sekarang? Mengapa kamu tidak pulang kerja selarut ini hari ini? Aku tidak menunggu online untuk mendengarkan senyummu. Setelah mendengarkan, aku akan meninggalkan pesan untukmu. Tetapi kamu terlalu banyak menggeser layar, kamu tidak dapat melihatnya sama sekali. Ngomong-ngomong, senyummu memiliki hak cipta penuh. Hak cipta cerita audio telah dijual ke Feilong Live Network. Kamu melihatnya setiap hari. Bagaimana dengan teksnya? Kecuali untuk cerita audio, semua hak cipta ada di tanganku. Itu hebat. Wakil Presiden kami sangat tertarik dengan hak distribusi teks online dan hak cipta teks fisik di tanganmu. Bisakah kamu menemukan kesempatan untuk berbicara? Sejujurnya, online, aku tidak ingin melangkah lebih jauh. Karena aku ingin menerbitkan buku fisik sendiri. Jangan, ya Tuhan, coba lihat apakah ini masalahnya. Anda mendistribusikannya sendiri untuk menghasilkan uang. Anda juga dapat menghasilkan uang dengan berlangganan internet. Karena ini semua menghasilkan uang, maka harus ada garis standar uang di tengahnya. Anda tidak dapat mengatakan bahwa novel saya ingin menjual 100 juta segera setelah saya syuting, bukankah itu keluar dari kehidupan? Maksud saya, karena Anda ingin menghasilkan uang, maka harus ada garis standar untuk berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan. Berapa banyak yang ingin Anda hasilkan, lalu beritahu jumlah total uang ini, semua orang untuk membicarakannya. Pada saat itu, Anda dapat menggunakan jaringan penjualan dan platform distribusi fisik kami, atau Anda dapat mengurangi beberapa pengaturan masuk dan keluar, seperti nomor batch, registrasi, pencetakan, dan penjualan, yang sangat merepotkan. Situasi yang saling menguntungkan antara Anda dan perusahaan kami. Mengapa tidak melakukannya? Petik 2. Yah, apa yang Anda katakan agak masuk akal. Kalau begitu saya akan mempercayai Anda sekali. Anda harus menyiapkan kontrak terlebih dahulu. Biarkan saya melihatnya lagi. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya mahasiswa hukum. Istilah-istilah itu menjebak dalam kontrak apapun, Anda dapat melihatnya sekilas. Jangan biarkan itu berlalu dan membuat semua orang kehilangan muka. Petik 2. Jatuhkan dengan benar. Anda dapat yakin, Tuhan yang agung. Saya akan melapor kepada Wakil Presiden segera setelah saya pergi bekerja besok pagi, dan akan membantu Anda menyiapkan kontrak dalam 1 atau 2 hari. Bisakah Anda meninggalkan saya panggilan telepon? Zhang Yu tersenyum dan menyerahkan teleponnya kepada pihak lain. Pada saat yang sama, disebutkan bahwa itu hanya dapat dihubungi dari pukul 12 hingga pukul 1 siang hari, dan menunggu siaran langsung Anda setelah pukul 12 malam. Untuk menelepon, editor Vertex Sister Paper menanyakan beberapa data dasar tentang Xiao Jianghu di lain waktu, dan keduanya akhirnya menutup telepon. Zhang Yu menutup e-ceki dan mendarat di Vertex Novel Network miliknya sendiri, bermaksud untuk melihat data dasar Xiao Jianghu. Sudah ada puluhan juta klik di sungai-sungai Vertex Novels yang tersenyum dan bangga, dan koleksinya bisa mencapai 50.000 hingga 60.000. Untuk mengatakan bahwa kesenjangan antara poin dan pendapatan masih besar. Tentu saja, ini karena suatu alasan. Apa yang dikatakan Xiao juga merupakan novel seni bela diri. Ini sama dengan Bumi. Novel seni bela diri telah mulai menurun, dan mereka adalah karya-karya kategori khusus. Jika bukan karena Pendekar Pedang Jin Lao, sebuah novel seni bela diri klasik, dan plotnya akan luar biasa, saya khawatir tidak ada yang akan menontonnya sama sekali. Koleksi, 50.000 atau 60.000, dalam novel seni bela diri, datanya sudah sangat tinggi, belum lagi masih belum selesai. Zhang Yu melihat ke area ulasan buku, dan hampir tak terhitung banyaknya orang yang meninggalkan pesan. Hebat, kenapa kamu lama sekali tidak aktif? Jangan TJ buku yang bagus. Aku sangat suka membacanya, dan aku baru saja melihat tempat favoritmu rusak. Kenapa kamu harus menulis tempat yang lemah, lalu memotong lebih banyak Bukankah bermoral kalau kamu membiarkan kami peduli? Penulis TJ, penulis tidak punya JJ muda. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi dewa. Membenci, ekspresi sialan itu. Semua garpu konyol. Gurita itu adalah jangkar emas Feilong Live Network yang hebat. Rusak di sini, tidak rusak di sana. Aku Feilong untuk mendukung yang besar, dan memberikannya kepada pemiliknya, menempati posisi.
Gurita yang mengaum 100.000 koin Vertex, aku penggemarmu. Selalu mendukungmu. Itu benar, itu adalah jangkar emas besar di Feilong.com. Itu hebat, Xiao Ao belum rusak. Aku tidak tahu, sejak kamu rusak, aku tidak bisa menelan, aku tidak bisa tidur nyenyak. Saya hanya pergi ke Feilong.com untuk menambah popularitas Anda. Petik 2. Saya tidak ingin menonton siaran langsung. Saya ingin membaca novelnya. Ya Tuhan, karena Anda memiliki standar penulisan yang tinggi, akan sia-sia jika tidak menulis novel. Ambillah dan teruslah menulis. Amitabha Buddha, donor, kedua tangan adalah harta karun, jadi saya tidak dapat menggunakannya. Orang tua menyarankan agar Anda lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mengetik. Tentu saja, yang paling banyak dikomentari dan paling lucu adalah satu-satunya postingan yang telah saya sematkan. Ide itu disebut, Jia Jia Sezenren, yang berarti novelnya tidak jelek. Novel ini pasti dewa, seorang pria yang ingin memakan komputer sendirian. Duduk dan lihat Tuan Tanah memakan komputer. Sepertinya Tuan Tanah. Apakah komputer memakannya? Makanan tinggi atau rendah? Notebook atau desktop? Seperti apa rasanya? Apakah ringan atau asin? Apakah keras atau lunak? Memiliki inti tetapi tidak memiliki inti. Apakah pahit atau manis? Pemilik rumah diminta untuk berinisiatif menghubungi octopusdafeilong.com untuk menyiarkan langsung di komputer. Kami akan memberikan pujian saat itu. Prelude +1, baik lagi +2, ... Dibandingkan dengan klik dan koleksi Vertex Novels, area ulasan buku Xiao Jianghu terlalu ramai. Zhang Yu melihat isinya, sebagian besar mengeluh tentang pemutusan, pengingat, dan terus berubah, dan ada banyak orang yang memberikan hadiah. Melihat datanya, sudah ada banyak sekutu, termasuk beberapa teman buku puncak, tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah penggemar dari jaringan naga. Melihat teman-teman buku yang diulas dengan hangat ini, Zhang Yu tersentuh. Mungkin aku seharusnya tidak hanya menatap beberapa kepala kecil. Bagaimana mengatakan teman-teman buku ini adalah orang-orang paling imut di dunia? Zhang Yu sekarang memiliki rencana dalam pikirannya. Bahkan jika kontrak Vertex Novel Network sedikit lebih buruk, dia sekarang mengenalinya. Bagaimana mengatakan, ada banyak novel dalam pikiranku. Aku tidak perlu menganggap serius manfaat dari satu atau dua buku. Kita harus membiarkan bumi memiliki lebih banyak karya baik, berkembang dan berbuah di dunia lain, sehingga lebih banyak orang dapat menikmati karya yang lebih baik. Zhang Yu, dengan suasana hati yang kacau, mematikan komputer dan berbaring untuk tidur. Pagi-pagi di sekolah menengah pertama nomor 1 hampir sama seperti biasanya. Tampaknya sibuk dan teratur. Tentu saja semua ini hanya untuk sebagian besar kelas. Untuk salah satu kelas, pagi ini sedikit berbeda. Semua orang di kelas 12 akan datang lebih awal dari biasanya hari ini karena akan terjadi acara besar di kelas mereka hari ini. Pemilihan, komite kelas. Zhang Yu membawa tas sekolah. Begitu dia memasuki ruangan, itu sedikit berbeda dari waktu biasanya, dan segera beberapa orang menyapa diri mereka sendiri dengan senyuman. Dia menjawab dengan senyuman dan datang ke tempat duduknya di baris terakhir. Si gendut Jie Wu Jie melihat Zhang Yu, dengan ekspresi menawan di wajahnya, "Ketua. Kamu sudah tua, duduklah." Zhang Yu pertama-tama melirik Lu Zikuan, yang tidak senang, dan kemudian menatap Wu Jie, dan berkata dengan aneh, "Gendut. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Mengapa Lao berlari dan kamu duduk di sana?" Wu Jie tertawa, "Kau tidak tahu ketua regu. Lao hanya bermain batu gunting kertas dan kalah dariku. Jadi aku belajar duduk di sini hari ini untuk belajar sendiri, terutama untuk membantumu dengan pelana lamamu." Zhang Yu tampak tak berdaya dan berkata, "Aku bilang gendut. Perhatikan dampak dari berbicara. Aku bukan pengawas. Pengawas hanya dapat menjabat setelah pemilihan umum yang normal. Sekarang kau pengawas. Menurutku itu tidak bagus." Wu Jie berkata, "Oh, siapa yang tahu bahwa ketua regu ini adalah sesuatu untukmu?" Berbicara tentang ini, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Itu benar, dengarkan kamu tidak. Ini sangat keras dan memekakkan telinga. Ini adalah suara teman sekelas untuk ketua regu Zhang. Ini adalah suara orang banyak. Ketua regu, hahaha. Orang-orang di sekitarku tidak tahan mendengar ini, dan tertawa bola-balik. Dasar bajingan, ketidaktahuan Zhang Yu tentang Wu Fati bukanlah cara yang baik. Tentu saja, dia tidak punya pilihan selain kembali ke tempat duduknya. Begitu dia duduk, dia ditarik oleh beberapa orang di sekitarnya, dan dia mengobrol dengan langit,
sampai bel berbunyi di kelas, dan barisan belakang benar-benar sunyi. Bel berbunyi di lorong, dan ruang kelas 12 menjadi sunyi lagi. Orang-orang di ruangan itu saling memandang, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Zhang Yu di barisan terakhir. Zhang Yu tersenyum sedikit, berdiri, meninggalkan tempat duduknya, dan berjalan ke podium. Zhang Yu naik ke podium dan menatap semua orang di kelas, berkata, "Kemarin, dengan persetujuan guru Li Yunliang dari kelas kita. Pagi ini, kelas 12 akan ditata ulang. Kali ini kita akan melewatkan tugas kepemimpinan. Kita harus mengikuti jalur pemilihan. Mengenai proses pemilihan, pertama-tama kita harus memilih daftar kandidat untuk setiap posisi komite kelas. Kemudian, para kandidat akan berbicara secara terpisah dan akhirnya memberikan suara secara kolektif. Orang-orang dengan banyak suara memenangkan pemilihan. Siswa yang memiliki pendapat tentang proses pemilihan sekarang dapat menunjukkan secara langsung. Karena kita dipilih secara demokratis, bukan hanya satu kata. Tentu saja, kita harus bertukar pikiran. Jika semua orang tidak memiliki pendapat, kita akan memasuki proses pemungutan suara normal. Begitu hasil pemilihan diumumkan, itu adalah fakta. Tidak seorang pun dapat menolak. Terus terang, maksud saya adalah bahwa setiap orang memiliki pendapat dan sekarang mengatakan bahwa proses pemilihan akan berjalan bersama, dan selain itu akan sia-sia. Baiklah, sudah waktunya untuk pidato kolektif. Apakah Anda punya komentar? Petik 2. Begitu suara Zhang Yu jatuh, semua orang di kelas saling memandang. Aku ingin mengatakan sesuatu. Seorang pria berkata dengan ekspresi ragu-ragu. Semua orang di kelas menoleh dan melihat bahwa itu adalah anggota komite kelas asli, anggota belajar, Xiao Wei. Zhang Yu berkata, "Xiao Wei, kamu boleh bicara. Semua orang boleh bicara dengan bebas hari ini, bertukar pikiran, dan jangan merasa tertekan." Xiao Wei berkata, "Sekarang guru kita Li belum datang. Haruskah kita menunggu guru Li datang, lalu mengadakan pemilihan komite kelas?" Ketika orang-orang di kelas mendengar ini, mereka terdiam beberapa saat. Sebenarnya, kebanyakan orang tahu seperti apa mereka. Kemarin Li Yun begitu hebat. Bisakah dia datang hari ini? Jika Zhang Yu terpilih sebagai pengawas di depannya, maka dia pasti marah saat itu juga. Zhang Yu berkata, "Adapun Tuan Li, saya pikir dia mungkin tidak ada di sini pagi ini. Tetapi tadi malam, Tuan Li sudah menyetujui rencana kelas kita untuk pemilihan kelas hari ini. Saya yakin semua orang telah melihat dan mendengar. Ngomong-ngomong, sebagai kepala sekolah di kelas kami, Guru Li masih peduli terhadap kehormatan dan rasa malu kelas kami. Setelah pemilihan hari ini selesai, kami akan melaporkan daftar komite kelas yang baru kepada Guru Li sebagai referensi. Mengenai keadilan dan keseriusan hasil pemilihan, saya percaya bahwa tidak akan ada keadilan atau pemilihan yang tidak sah karena ketidakhadiran orang tertentu. Jadi, tidak peduli apakah Tuan Li ada di sini atau tidak hari ini, kelas kami akan mengadakan pemilihan umum yang normal. Seperti kata pepatah, ular tidak dapat hidup tanpa kepala, prajurit tidak dapat menahan diri. Kekosongan jangka panjang dari berbagai posisi komite kelas memiliki dampak besar pada keseluruhan suasana belajar kolektif kelas, persatuan yang erat, dan kesehatan. Saya katakan ini, apakah Anda punya pendapat lain? Petik 2. Semua orang di kelas, lihat saya lihat Anda, dan saat ini adalah satu-satunya cara, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Bagus, Zhang Yu melanjutkan, karena semua orang tidak memiliki komentar. Maka saya umumkan bahwa pemilihan komite kelas 12 di kelas 1 telah resmi dimulai. Pertama-tama, kita harus menentukan daftar kandidat untuk setiap posisi komite kelas, dan kemudian setiap kandidat akan mengeluarkan testimoni pemilihan terpisah, dan akhirnya memilih secara seragam. Yang pertama di kelas adalah daftar kandidat regu. Monitor adalah jiwa kelas dan baling-baling kolektif kelas. Adik laki-laki tidak, saya juga ingin mencalonkan diri untuk posisi monitor. Jadi saya ingin menjadi kandidat pertama untuk ketua regu. Petik 2. Orang-orang di kelas ini, kalian lihat aku lihat kalian. Seseorang merasa bahwa kalian juga bisa menjadi penunjuk arah angin di kelas, jadi jangan bawa semua orang ke dalam telur bebek besar. Tentu saja, ini hanya pikiran beberapa orang, dan mereka berani memikirkannya. Lagi pula, otoritas Zhang Yu masih telanjang di kelas, yang tak terhitung lebih tinggi dari pengawas asli Ge Wenhui. Jadi kebanyakan orang masih diam.
Adapun orang-orang di barisan terakhir Wu Fati, saat ini, tepuk tangan meriah, dan sangat aneh sehingga mereka mengambil beberapa gong dan genderang dan memukulnya. Zhang Yu tidak mengatakan apapun kepada semua orang, dan berkata, jadi, siapa lagi yang ada di sana, siapa yang ingin menjadi kandidat pengawas? Semua orang bisa mendaftar, siapapun bisa mencalonkan diri sebagai pengawas. Setelah Zhang Yu mengatakan ini, wajar saja jika melirik satu orang. Yang lain di kelas tidak berbicara, tetapi hampir semua orang di kelas mengarahkan pandangan mereka pada orang yang sama. Itu adalah pengawas asli Ge Wenhui. Ge Wenhui sangat gelisah saat ini, dan dia harus mengatakan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai pengawas. Tetapi si bodoh tahu bahwa, kemungkinan besar, dia bukanlah lawan ini. Tentu saja, itu bukan lawan atau hal yang memalukan. Dia takut dia akan kehilangan banyak nilai, bahkan tanpa satu suara pun, dan kemudian dia akan kehilangan kedewasaannya. Jika Zhang Yu adalah orang miskin, dia tidak akan tertipu dengan uang. Siapapun yang memilih dirinya sendiri, 1.000 yuan, memberikan uang tunai pada waktu itu. Wajah lebih penting daripada uang saat ini. Tetapi sekarang masalahnya adalah, selain uang, dia juga bukan lawannya. Orang ini Zhang Yu, mengeluarkan 1 juta yuan kemarin tanpa mengedipkan matanya. Tak perlu dikatakan, kaki di sakunya lebih tebal dari pinggangnya sekarang. Setoran 100.000 yuan di saku saya tidak cukup untuk dilihat di depan Zhang Yu. Pada saat itu, jika Anda kehilangan mata, Anda akan diejek oleh pihak lain sebagai hantu yang malang. Bukankah itu sama saja dengan menempelkan wajah Anda di wajah seseorang dan mengambil beberapa foto lagi? Malu sekali, terburu-buru dan melemparkannya lagi, bukan karena ada masalah di otak, itu adalah cacat otak. Ge Wenhui tidak beristirahat sepanjang malam tadi malam, membalikkan badan dan memikirkannya sepanjang malam. Akhirnya diputuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai pemimpin regu. Dengan Ge Wenhui yang sudah bertekad, dia tidak berbicara saat ini. Tidak peduli siapapun yang melihat dirinya, dia tampaknya baik-baik saja, tanpa reaksi apapun. Orang-orang di kelas juga mengerti saat ini. Ge Wenhui takut pada Zhang Yu. Tampaknya dia takut mencalonkan diri sebagai pemimpin regu. Karena Ge Wenhui tidak berniat mencalonkan diri, tidak ada orang lain yang bisa mencalonkan diri. Karena Ge Wenhui takut pada Zhang Yu, yang lain sebenarnya takut pada Zhang Yu. Berkelahi dengan kelas pertama di kelas, apa yang bisa Anda perjuangkan? Anda tidak punya uang untuk uang. Dibandingkan dengan si pembunuh, dia adalah seorang hooligan, dan dia hampir muntah darah kemarin. Tidak cukup untuk melihat diri sendiri. Saat ini, dikatakan bahwa Zhang Yu sudah menjadi iblis terbesar di kelas, itu tidak terlalu banyak, berani mengambil monitor bersamanya, dan itu tidak berbeda dengan ditatap oleh hantu. Ruangan di kelas 12 sangat sunyi untuk sementara waktu, dapat dikatakan sangat sunyi. Tidak ada yang menjawab kata-kata Zhang Yu. Zhang Yu tidak melihat seorang pun berbicara, dan tersenyum, karena tidak ada yang berbicara. Maka tidak seorang pun boleh mencalonkan diri sebagai pengawas lagi. Maka saya nyatakan bahwa saya adalah satu-satunya kandidat untuk pengawas. Ada yang punya komentar, pemimpin, semua orang tidak punya pendapat. Kau akan naik tahta segera setelah kau tua. Teriak Wu Jie yang gemuk. Hahaha. Beberapa orang di barisan belakang, mereka yang lebih baik dengan Zhang Yuping, tertawa. Zhang Yu juga terdiam mendengar ucapan Fatih Wu saat ini, berkata, Hei, Fatih, jangan bicara omong kosong. Pemilihan komite kelas sangat formal dan serius. Tidak seorang pun dapat menerima posisi tersebut terlebih dahulu tanpa pemungutan suara akhir. Berbicara tentang itu, ketika mereka melihat Fatih Wu, mereka berhenti berbicara dan berkata kepada seluruh kelas, karena saya satu-satunya kandidat untuk ketua regu, saya dapat melewatkan pidato kampanye dan kampanye. Sekarang kelas kita akan memulai pemilihan orang pertama di komite. Jika Anda setuju menjadi pengawas, Anda dapat mengangkat tangan untuk memberikan suara. Begitu kata-kata Zhang Yu jatuh, mereka yang berada di baris terakhir segera mengangkat tangan mereka, diikuti oleh tangan sebagian besar orang di kelas, dan perlahan-lahan mengangkat tangan mereka. Bagaimanapun, Zhang Yu menjadi pengawas tidak dapat diubah. Jika Anda tidak mengangkat tangan, bukankah Anda akan menyinggung calon pemimpin otoritas yang lebih besar? Kebanyakan orang tidak sebodoh itu. Beberapa orang di kelas tidak mengangkat tangan, salah satunya adalah Ge Wenhui, dan yang lainnya Ge Wenhui baru-baru ini menghancurkan teman-teman dengan uang.
Bagaimanapun, memakan orang lain adalah berbicara pendek dan melembutkan orang lain. Dalam beberapa hari terakhir, Ge Wenhui memberi mereka sedikit bantuan dan bantuan kecil. Pada saat ini, dia tidak mengungkapkan posisinya. Kapan dia mengungkapkan posisinya? Saat ini, bahkan jika jelas bahwa pemimpin kelas kejahatan harus bersalah. Tetapi melihat kecerobohan Zhang Yuping, dia seharusnya tidak repot-repot dengan hal kecil ini. Jika dia benar-benar menemukan dirinya dalam masalah, ketika dia berbicara sedikit tentang hal itu, saya percaya bahwa orang-orang kaya Zhang Yu tidak akan benar-benar memiliki pengetahuan umum tentang dirinya sendiri. Setelah melihat hasil pemilihan, Zhang Yu sangat puas dan tersenyum. Karena sebagian besar kelas kita, mereka mendukungku sebagai pengawas. Sedangkan aku hanya mempersulit diri dan menerima posisi pengawas yang tidak berhasil. Aku pribadi, dia berkata bahwa dia akan memimpin kelas secara kolektif, bekerja keras, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelas sekolah. Pada saat yang sama, aku ingin mengambil sikap, dan aku akan membayar semua biaya lain-lain dan dana kegiatan di kelas di masa mendatang. Selama pengawasku ada di kantor selama sehari, kelas kita menghabiskan biaya 100.000 yuan setiap semester, dan itu akan segera tiba. Bagaimana menurutmu? Berteriak, peluit hooligan yang keras dan tepuk tangan meriah, bercampur dengan segala macam suara aneh satu demi satu. Ini adalah pemimpin kelompok yang benar-benar mengenali Zhang Yu. Apa yang membuat masyarakat ini begitu baik? Tentu saja, uang itu bagus. 100.000 yuan per semester. Para siswa ini belum pernah melihat uang sebanyak itu. Beginilah cara memilih pemimpin regu. Jelas itu adalah dewa kekayaan. Ge Wenhui diam-diam berkata beruntung. Zhang Yu ini benar-benar gila. Uang 100.000 yuan untuk satu semester hampir sama dengan total depositnya. Jika saya benar-benar pergi untuk memperebutkan properti dengannya sekarang, saya takut saat ini saya akan bangkrut dan bangkrut. Tepuk tangan dan sorak-sorai dari kelas 12 tidak dapat dihentikan sama sekali, dan sekarang semua orang berteriak secara spontan, dan senang dan bersemangat atas kemunculan pemimpin yang begitu bijaksana dan cerdas dengan disabilitas di kelasnya. Itu juga termasuk beberapa orang yang tidak mengangkat tangan mereka tadi. Orang-orang itu juga menyesalinya sekarang. Jika mereka tahu ini, mereka harus mengangkat tangan mereka saat itu, menyinggung pemimpin regu dan menyinggung dewa kekayaan. Beberapa dari mereka bertepuk tangan saat ini. Sejauh yang Ge Wenhui lupakan, orang kaya adalah kakek dan orang kaya adalah cucu. Mari kita bersorak untuk kekayaan Zhang Yu. Zhang Yu menerima sorakan semua orang untuk sementara waktu dengan senyum di wajahnya, dan menekannya dengan tangannya, dan ruangan itu sunyi lagi. Melanjutkan, oke, sekarang pemilihan ketua regu sudah selesai. Pemilihan wakil ketua regu sudah di sini. Jadi saya ingin bertanya siapa yang mencalonkan diri untuk posisi wakil ketua regu. Mereka yang ingin mencalonkan diri dapat mendaftar. Semua orang. Di asrama kelas 12 menoleh ke Su Qianqian, mantan wakil ketua regu dan salah satu bunga kelas. Su Qianqian mengangkat tangannya. Zhang Yu Dao, oke, siswa Qianqian Su mendaftar sebagai kandidat wakil pengawas, jadi kita sudah memiliki kandidat wakil pengawas. Apakah ada orang lain? Setelah Su Qianqian mendaftar, seluruh kelas tidak pernah mendaftar. Bagaimanapun, Su Qianqian adalah salah satu bunga kelas di kelas, dan bahkan mungkin salah satu bunga sekolah masa depan. Statusnya, baik di kelas maupun di sekolah, berpengaruh. Kebanyakan orang tidak ingin bersaing dengannya, belum lagi bahwa bahkan jika Anda ingin bersaing, Anda tidak dapat bersaing. Oleh karena itu, tidak seorang pun di kelas yang pernah menyatakan keraguan tentang posisi wakil pengawas. Zhang Yu melihatnya tenang untuk beberapa saat, seharusnya tidak ada seorang pun, dan berkata, oke. Karena Su Qianqian adalah satu-satunya kandidat untuk wakil ketua regu, maka kita dapat melewati pidato pemilihan. Pilih, langsung, orang-orang yang setuju dengan Su Qianqian sebagai wakil ketua regu, silakan angkat tangan. Begitu kata-kata Zhang Yu jatuh, seluruh kelas juga Tan Xiaonan dan Kai Leilei. Ada juga beberapa gadis yang tidak mengangkat tangan. Sisanya mengangkat tangan, setidaknya anak laki-laki mengangkat tangan. Zhang Yu Dao, jadi, selamat kepada Su Qianqian atas pemilihannya sebagai wakil pengawas. Akankah Su Qianqian mengatakan sesuatu di atas panggung? Su Qianqian tersenyum dan berkata, saya tidak akan naik. Hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata di sini.
Terima kasih telah mendukung saya sebagai wakil pengawas. Selama masa jabatan saya harus mematuhi pengawas-pengawas, menyatukan komite kelas, menyatukan para siswa, meningkatkan kekompakan kelas dan menciptakan suasana yang harmonis dan kolektif. Terima kasih. Begitu kata-kata Su Qianqian berakhir, kelas itu diikuti oleh tepuk tangan meriah, terutama para siswa laki-laki. Tepuk tangan itu sangat hangat, dan selamat atas terpilihnya kembali wakil pengawas si cantik. Zhang Yu tersenyum, pidato wakil deputi Su sangat bagus. Kami juga menyambut Su Qianqian untuk bergabung dengan komite kelas. Daftar kandidat untuk komite studi akan dikonfirmasi. Siapapun yang berniat untuk berpartisipasi dalam komite kelas, silakan angkat tangan. Begitu kata-kata Zhang Yu jatuh, tiba-tiba dua orang di kelas mengangkat tangan mereka pada saat yang sama. Salah satunya adalah anggota komite pembelajaran asli, Xiao Wei. Yang lainnya adalah mantan pemimpin regu, Ge Wenhui. Baru saat itulah orang-orang di kelas 12 tahu bahwa Ge Wenhui telah melepaskan pengawas dan sebaliknya ingin mencalonkan diri sebagai komite pembelajaran. Pada saat yang sama, saya merasa bahwa ini juga merupakan langkah yang baik, menghindari yang kuat dan yang lemah, juga dapat dianggap untuk menyikat rasa keberadaan. Itu lebih baik daripada menjadi pejalan kaki di kelas setelahnya. Ge Wenhui mencalonkan diri sebagai komite akademik, tetapi dia dipikirkan dengan matang. Bagaimanapun, dia adalah pengawas dan orang pertama di kelas yang mencapai hasil akademis. Meskipun dalam posisi pengawas, dia bukan lawan Zhang Yu. Tetapi Anda tidak bisa hanya menjadi aktor kerumunan biasa. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi pengawas, Anda harus melakukan sesuatu yang lain. Anda tidak boleh dikeluarkan dari lingkaran komite kelas, karena pukulan itu terlalu besar baginya. Dari sudut pandang komite kelas, selain ketua regu, itu adalah wakil ketua regu. Namun, mantan wakil pengawas adalah Dewi Impian Ge Wenhui, Su Qianqian. Terlepas dari siapa yang kuat dan siapa yang lemah, Ge Wenhui tidak ingin bersaing dengan pihak lain. Kemudian Ge Wenhui hanya mundur dan mengikuti posisi komite akademik. Untuk mengatakan bahwa anggota komite pembelajaran asli Xiao Wei memiliki prestasi akademik yang lebih buruk daripada dirinya sendiri, dan lingkungan keluarganya tidak sebaik dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak sebaik dirinya sendiri, dan dia tidak sekuat dirinya sendiri. Mengesampingkan satu-satunya musuh bebuyutan Zhang Yu di kelasnya, dia lebih baik daripada Xiao Wei, dan dia serba bisa. Jika dia benar-benar kewalahan dan berniat bersaing dengan dirinya sendiri untuk posisi anggota komite, dia tidak takut padanya. Karena bahkan jika itu adalah uang, dia lebih dari Xiao Wei. Menghabiskan uang untuk dirimu sendiri adalah hal yang besar. Tidak bisakah kau mengalahkan Zhang Yu sendiri? Tidak bisakah kau Xiao Wei? Saat ini, saya vs Xiao Wei, saya masih memiliki keunggulan yang komprehensif dan memiliki peluang besar untuk menang. Xiao Wei juga sangat kontradiktif saat ini. Tanpa diduga, Ge Wenhui takut mencalonkan diri sebagai pemimpin regu karena dia takut pada Zhang Yu. Tetapi dia mengalihkan perhatiannya ke posisi anggota komite pembelajarannya sendiri, dan membandingkan dirinya dengannya. Dia juga jelas dalam hatinya bahwa skor keseluruhannya tertinggal. Awalnya, bahkan jika Ge Wenhui ingin bertarung, dia tidak bisa dengan mudah mundur. Tetapi bagaimanapun juga, Ge Wenhui adalah keponakan Li Yunliang, dan dia harus mempertimbangkan ancaman dari pihak Li Yunliang. Bagaimanapun, dia bukan Zhang Yu. Orang-orang kaya, jadi siapapun bisa kehilangan muka, termasuk guru kelas Anda. Tetapi saya tidak bisa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan ekonomi dan Ge Wenhui dan Li Yunliang untuk pergi tarik tambang, jika terjadi kebencian oleh Ge Wenhui dan Li Yunliang, bersembunyilah dalam kegelapan dan kenakan sepatu kecil untuk diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan tertangkap oleh rubah. Zhang Yu tidak tahu apa yang dipikirkan keduanya, dan dia tidak peduli siapa anggota komite pembelajaran. Dia hanya tampak diam sejenak, dan tidak ada yang melanjutkan pembicaraan, berkata, sekarang kita akan memiliki dua anggota komite pembelajaran di kelas kita. Calon, yang satu adalah Ge Wenhui, yang lainnya adalah, petik 2, sebelum Zhang Yu selesai berbicara, Xiao Wei mengangkat tangannya dan berkata, maafkan saya, pengawas. Saya tidak ingin mencalonkan diri sebagai komite akademik lagi. Saya menyerah. Xiao Wei benar-benar secara sukarela menyerah untuk mencalonkan diri sebagai komite pembelajaran, yang langsung membuat orang-orang di ruangan itu saling membicarakan satu sama lain.
Kebanyakan orang sebenarnya tahu dalam hati mereka bahwa Xiao Wei takut pada Ge Wenhui. Bagaimanapun, kebanyakan orang juga cerdas, mengetahui bahwa Xiao Wei berada di belakang Ge Wenhui secara besar-besaran. Jika Anda membandingkan dengan Ge Wenhui, itu sudah cukup. Xiao Wei menyerah untuk mencalonkan diri sebagai komite akademik, dan sekarang itu masih merupakan pilihan yang bijaksana. Zhang Yu melihat Xiao Wei mengundurkan diri, melihat ke arah kerumunan, dan berkata, karena Xiao Wei secara sukarela mengundurkan diri dari pemilihan komite akademik, maka saya bertanya sekali lagi apakah ada teman sekelas di kelas itu. Dalam hal ini, Ge Wenhui adalah satu-satunya kandidat untuk komite akademik. Pemimpin regu, saya ingin mencalonkan diri sebagai komite pembelajaran. Seorang pria mengangkat tangannya. Semua orang di kelas 12 menoleh untuk melihat bahwa itu sebenarnya adalah pria gemuk Wu Jie yang duduk di baris terakhir. Semua orang di ruangan itu melihat situasi ini, dengan mata yang sedikit besar dan mata yang kecil. Aneh sekali bahwa Wu Jie, kamu juga ingin mencalonkan diri sebagai komite pembelajaran. Apakah standar komite akademik di kelas sudah diturunkan serendah itu? Apakah Wu Fatzi? Hitungan mundurmu di kelas juga dapat berubah dan menjadi model bagi seluruh kelas. Ketika Ge Wenhui melihat pemandangan ini, kerutannya berkerut, dan dia tidak senang. Tanpa diduga, setelah Xiao Wei tersentak, dia menggantikan Wu Jie untuk bergaul dengannya. Kamu juga ingin memilih komite akademik dan membuat lelucon internasional. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Wu Jie, kamu ingin mencalonkan diri sebagai komite akademik. Itu hebat. Meskipun begitu, kelas kita memiliki 2 kandidat untuk posisi komite akademik. Zhang Yudao tidak peduli siapa dia. Datang untuk mencalonkan diri, tetapi jika seseorang dapat memecahkan gong untuk Ge Wenhui, dia juga senang dan tidak akan pernah menentangnya. Ketua, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Su Qianqian menyela pada saat ini. Zhang Yu sedikit terkejut, berkata, Wakil Deputi Suban, tolong katakan sesuatu. Su Qianqian benar, mengatakan, tidak ada standar dan persyaratan pasti untuk posisi anggota komite studi yang dapat mencalonkan diri dan yang tidak dapat mencalonkan diri. Namun, posisi ini, bagaimanapun juga, mewakili tingkat pembelajaran secara keseluruhan di kelas. Tingkat pembelajaran juga harus dipertimbangkan. Wu Jie, meskipun biasanya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas, bagaimanapun juga, prestasi akademisnya bukanlah standar utama kelas. Oleh karena itu, saya berharap pengawas akan mempertimbangkan aspek ini dengan saksama, dan saya berharap Wu Jie juga akan mempertimbangkannya sendiri. Bagaimanapun, semua orang adalah kelompok, dan persaingan yang tepat adalah mungkin. Tetapi jika Anda mengabaikan kepentingan kelas secara keseluruhan karena alasan pribadi, itu tidak baik. Tentu saja, ini hanya saran pribadi saya. Ide besarnya adalah membiarkan pengawas memberi tahu saya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhang Yu juga tenggelam dalam pikirannya. Masuk akal juga untuk mengatakan apa yang dikatakan Su Qianqian. Bahkan jika Anda telah menjadi pemimpin regu sekarang, Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Wu Jie terpilih sebagai anggota komite belajar, maka anggota komite kelas yang dipilihnya akan menjadi bahan tertawaan tahun ajaran. Jika Anda memikirkannya, itu akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Memikirkannya, Zhang Yu menoleh untuk melihat pria gemuk itu, dan berkata, Wu Jie. Wakil Presiden Suban, sebenarnya, itu bukan untuk siapa. Kami masih demokratis, berbicara dengan bebas. Tetapi kamu benar-benar harus berpikir dengan hati-hati, jika kamu benar-benar ingin memilih komite akademik, dan aku menghormati pilihanmu. Si gendut Wu Jie mendengar kata-kata itu, hehe, tersenyum, dan berkata, masalah ini. Wajar juga untuk mengatakan apa yang dikatakan Wakil Suban. Itu adalah sesuatu yang harus aku pertimbangkan. Awalnya aku ingin memimpin semua orang dengan semangatku. Positif. Tetapi nilaiku benar-benar rata-rata sekarang. Kalau begitu aku akan mundur sementara dari pemilihan komite akademik. Aku akan mengatakannya setelah nilaiku naik. Zhao Zijun tiba-tiba menyela saat ini, gemuk, jika kamu ingin menunggu hasil akademik naik dan mencalonkan diri lagi. Aku takut kembali ke sekolah dasar untuk memilih komite sekolah. Hahaha. Ketika seluruh kelas mendengar ini, mereka semua tertawa dan menjadi canggung. Zhang Yu juga tersenyum, menahan tawa di regu, berkata, karena Wu Jie telah mengundurkan diri dari komite pemilihan.
Maka Ge Wenhui adalah satu-satunya kandidat untuk komite di kelas. Demikian pula, kita melewatkan pidato pemilihan. Pilih langsung. Siswa yang setuju dengan Ge Wenhui sebagai anggota komite pembelajaran, silakan angkat tangan. Begitu suara Zhang Yu jatuh, kurang dari setengah orang di kelas mengangkat tangan mereka. Zhang Yui Party, Xiao Wei, dan banyak lainnya tidak mengangkat tangan mereka. Ge Wenhui berkata bahwa wajahnya tidak terlalu tampan, tetapi dia tidak menyangka popularitasnya begitu rendah di kelas. Untungnya, saya adalah satu-satunya kandidat untuk komite pembelajaran. Bahkan jika saya mengangkat tangan, saya dapat dipilih. Tetapi saat ini, jika Xiao Wei benar-benar bersaing untuk anggota komite pembelajaran ini sekarang, dilihat dari popularitasnya, dia takut bahwa dia mungkin bukan lawannya. Namun, Ge Wenhui tidak memikirkannya lama-lama. Anda harus tahu bahwa Xiao Wei sendiri tidak punya uang, dan dia harus membayarnya selama kampanye pemilihan. Pasti ada beberapa di kelas. Secara objektif, pada akhirnya, saya masih mendominasi diri saya sendiri. Namun untuk saat ini, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan hubungan dengan para siswa dan meningkatkan popularitas mereka. Karena setelah hasil ujian akhir tahun ini, Zhang Yu pasti akan meninggalkan kelas 12. Sebelum kelas roket didirikan, posisi pengawas semester berikutnya harus kosong. Pada saat itu, takhta pengawas harus menjadi miliknya sendiri. Zhang Yu Dao, kalau begitu, kami mengucapkan selamat kepada Ge Wenhui karena terpilih sebagai anggota pembelajar kelas kami. Anggota Ge, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan di atas panggung? Ge Wenhui berkata, saya tidak akan naik lagi. Katakan saja beberapa patah kata di bawah ini. Meskipun saya dipindahkan dari pengawas ke komite pembelajaran. Namun sebagai siswa pertama di kelas, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kelas kita. Membawa hasil akademis Anda, ketua kelas disiplin, dan saya belajar. Ketika siswa tidak mengerti, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu semua orang. Terima kasih. Ucapan Ge Wenhui masih sedikit datar, dan tepuk tangan bergema di kelas. Zhang Yu Dao, isi pidato Ge Sueyu sangat menyatu. Saya juga menyambut Ge Wenhui untuk bergabung dengan komite kelas. Mari kita lakukan ini. Pada waktu berikutnya, kelas ke-12 memilih posisi komite kelas, yaitu, anggota komite buruh, Tang Jia. Anggota seumur hidup, Fu Xin. Anggota olahraga, Kai Bin. Komisaris sastra, Tan Xiaonan. Anggota disiplin, Jiang Huan. Sekretaris cabang resimen, Xiao Wei. Di antara mereka, Sekretaris cabang Liga Xiao Wei dan Fang Suxing, persaingannya paling sengit. Keduanya imbang dalam perolehan suara sebanyak 2 kali. Pada akhirnya, Xiao Wei lolos dalam putaran ketiga penjaringan dan mengalahkan Suxing, mantan sekretaris cabang partai, dengan sedikit keunggulan, dan berhasil terpilih sebagai sekretaris cabang partai yang baru. Kelas 12 lolos dalam pemilihan komite kelas pagi, dan akhirnya daftar anggota komite kelas akhirnya ditentukan. Zhang Yurang membuat Lu Zikuan menjadi pelukis yang lebih baik. Dia menggambar formulir besar dengan nama-nama anggota komite dan menempelkannya di sebelah papan tulis. Itu sangat menarik perhatian. Zhang Yu mengeluarkan ponselnya lagi, dan mengirim daftar anggota kelas kepada kepala sekolah Li Yunliang melalui pesan teks. Itu dianggap untuk memberitahu pemimpin tertinggi di kelas. Pemilihan 12 komite shift berakhir dengan sukses. Kelas pertama di pagi hari adalah kelas matematika. Tak lama setelah bel berbunyi, Masi, guru matematika, Elevesiki, masuk ke dalam kelas, sambil menjepit silabus. Meletakkan sesuatu di atas meja terlebih dahulu, lalu melirik semua orang di kelas 12, berkata, "Halo teman sekelas." "Halo guru." Semua orang di kelas 12 menanggapi dengan keras. Lusiki berkata, "Baiklah. Mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, fungsi eksponensial. Pertama-tama, mari kita pelajari soal-soal berikut." Lusiki berbalik, mengambil kapur dari kotak kapur, dan mulai menulis sesuatu di papan tulis. Setelah menulis beberapa kali, dia melihat sesuatu di samping papan tulis. Dia secara alami berjalan mendekat, melihatnya, dan membaca refleks bersyarat, daftar anggota kelas baru kelas 12. Setelah itu, dia berbalik dengan aneh dan menatap Ge Wenhui. "Hei, bagaimana komite kelas memilih kembali?" Masalah penulis tidak ada habisnya. Saya hanya ingin menandatangani, saya menandatanganinya, dan saya tidak merekomendasikannya.
Saya merekomendasikannya, tetapi saya tidak merekomendasikannya. Posisi yang direkomendasikan bagus. Saya pikir koleksinya tidak cukup. Pembaca menanggapi dengan tegas. Kalau bicara soal uang, Anda bahkan tidak mampu membeli rokok. Ada banyak orang dan banyak orang yang dicurigai menyerang karya. Jumlah orangnya lebih sedikit, dan tidak ada yang terlalu tua untuk berbicara tentang memainkan permainan yang berdiri sendiri. Yeye terlalu banyak menggaruk-garuk wajah. Tulis lebih sedikit. Beberapa orang tampak kesal. Ada bunga sekolah di kelas, dan beberapa orang mengatakan itu sangat tidak disengaja. Tidak ada Dewi, dan apalagi yang Anda tulis ketika Anda dilahirkan di kelas. Yang begitu miskin, ada lebih dari 2 wanita, dan segera seseorang berteriak untuk tidak menulis kuda jantan. Tidak ada wanita. Yang lain mengatakan bahwa namanya diubah menjadi legenda biksu. Tokoh protagonis menulis terlalu banyak dan dianggap sebagai pertunjukan satu orang. Terlalu sedikit untuk ditulis. Terlalu banyak konten. Jelas Anda curang. Saya telah menggali terlalu banyak lubang, dan saya khawatir lubang itu tidak akan terisi dengan baik. Lebih sedikit lubang, dan saya khawatir saya tidak dapat menarik minat pembaca. Menjadi seorang penulis itu sulit. Lebih sulit lagi menjadi penulis yang baik dan membiarkan pembaca membelinya. Tidak disarankan untuk melakukan striking minggu depan. Penulis sedang dalam suasana hati yang buruk, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengeluh tentang hal itu. Lusiki menatap Ge Wenhui dengan ekspresi aneh, dan melihat bahwa dia tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar dirinya sendiri. Segera mengerutkan kening, Ge Wenhui, apakah kamu tidak mendengarku? Apa yang dipilih kembali oleh komite kelas? Ge Wenhui mengangguk tanpa daya, dan berkata, Tuan Lu, saya mendengar Anda berbicara. Komite kelas yang baru adalah kandidat untuk belajar mandiri hari ini, dan itu tertulis dengan jelas di atasnya. Lusiki mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak menyenangkan, bukankah kamu masih hidup? Apakah kamu penuh dan mendukung, dan memilih kembali anggota kelas? Selain itu, bukankah ini masih yang asli? Posting hal seperti itu di sini, kamu ingin apa yang kamu lakukan? Lusiki baru saja melirik kotak besar daftar tadi, dan melihat nama-nama yang dikenalnya, Ge Wenhui, Su Qianqian, Fu Xin, Xiao Wei, Tang Jia, Tan Xiaonan, Jiang Xinxin, Cai Bin. Karena nama kebanyakan orang tidak banyak berubah, dan Zhang Yu muncul lebih dulu, dia tidak menyadarinya. Ge Wenhui berkata, Tuan Lu, mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan tadi. Sekarang pengawasnya adalah Zhang Yu. Saya hanya anggota komite studi. Apa? Lu Siki tercengang. Dia berbalik dan melihat lebih dekat. Di atas tertulis dengan jelas. Baris pertama, yang pertama, pemimpin regu, Zhang Yu. Lu Siki terkejut saat ini, Zhang Yu benar-benar menjadi pengawas. Orang yang tidur setiap hari, gigitan besar berikutnya, seharusnya pengawas. Li Yunliang, apa yang kamu lakukan? Keterkejutan dan ketidakpuasan Lu Siki tentu saja hanya sesaat, dan kemudian dia merenung. Saat ini, segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Zhang Yu tertawa saat ini, Tuan Lu, daftar di dinding sudah merupakan daftar semua anggota komite kelas baru. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing orang juga terperinci. Apakah itu Ge Wenhui atau bukan, biarkan aku yang melakukannya. Aku percaya bahwa pekerjaan khusus yang dikeluarkan oleh para guru akan berhasil diselesaikan. Jika Tuan Lu memiliki pengaturan apapun di masa mendatang, dia dapat langsung memberitahuku. Sebagai pemimpin kelas, aku akan memberimu tiket paket dan akan lancar menyelesaikan pekerjaan. Lu Siki melirik Zhang Yu dan mengangguk, tanpa mengatakan apapun. Keluarga Zhang Yu memiliki sedikit latar belakang, dia juga tahu. Saat ini, kesediaan Li Yunliang untuk membiarkan Ge Wenhui turun dan mengubah Zhang Yu Sang, hanya karena segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat. Lu Siki mengesampingkan pikiran yang berantakan dan pergi ke kelas. Dia juga tahu bahwa jika ada masalah, tidak mudah baginya untuk menemukan alasannya bagi para siswa. Dia hanya bisa bertanya kepada Li Yunliang setelah kelas. Kelas pertama berlalu dengan cepat, dan Lu Siki meninggalkan kelas 12 dengan rencana pelajaran dan kembali ke kantor pengajaran kelompok kelas 1D. Setelah LV Siki memasuki ruangan, dia melihat sekeliling dan melihat Li Yunliang tidak ada. Hati saya juga tahu bahwa dia seharusnya tidak kembali setelah menyelesaikan kelas. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya dan membereskan barang-barangnya.
Para guru di kelompok D kelas 1 kembali ke kantor satu persatu dan duduk. Menyusun rencana pelajaran untuk kelas berikutnya. Li Yunliang juga pergi selama 10 tahun, kembali ke kantor, dan kembali ke mejanya. Dia hampir menyentuh kursi dengan pantatnya, dan segera mendengar seseorang berbicara sendiri. Tuan Li, kelas Anda telah dipilih kembali menjadi komite kelas. Apakah Anda tahu ini? Pembicaranya adalah guru matematika Lu Siki. Begitu Li Yunliang mendengar ini, hatinya sangat tertekan. Sebelum kelas dimulai di pagi hari, Zhang Yu telah mengirim pesan teks kepada dirinya sendiri, mengatakan daftar komite kelas yang baru. Benar saja, Zhang Yu, seorang bocah yang kejam, benar-benar menjadi pemimpin regu. Keponakannya Ge Wenhui menjadi anggota komite belajar. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan Li Yunliang tidak punya cara untuk mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Sebagai orang yang berkuasa tertinggi yang telah bertanggung jawab untuk membunuh kelas selama bertahun-tahun, hatinya tidak berdaya dan tidak berdaya saat ini. Li Yunliang tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengambil Zhang Yu ini sendiri. Setiap kali ada konflik di antara keduanya, tidak ada pengecualian. Pada akhirnya, mereka berakhir sendiri. Ketika kepala sekolah berada pada levelnya saat ini, dia dapat dianggap sebagai orang yang aneh. Tentu saja, Li Yunliang juga tahu bahwa Lu Siki sedang berbicara sendiri. Dia juga tahu apa yang ingin ditanyakan pihak lain. Meskipun dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini, dia tidak bisa berpura-pura tidak terdengar. Li Yunliang mengangguk dan berkata, aku tahu ini. Lu Siki berkata, Zhang Yu telah menjadi pengawas kali ini. Apakah kamu juga tahu? Guru fisika Song Renping yang duduk di sebelahnya mendengar kalimat itu dan berseru, Zhang Yu adalah pengawas. Benarkah? Song Renping ingin mengatakan bahwa dia sangat mengenal Zhang Yu. Bagaimanapun, orang ini adalah satu-satunya orang hebat yang membaca buku sejarah di kelasnya. Dan sejak kejadian itu, Zhang Yu tidak tidur tanpa apa-apa, dan tidak pernah melihatnya bangun. Tes fisik telah membuat banyak kesalahan untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa memukul atau memarahi, tetapi dia mati untuknya. Guru sejarah Jiang Menglin berkata dengan ekspresi bingung. Zhang Yu, terdengar seperti nama yang familiar. Song Renping berkata, Tuan Jiang, ada apa denganmu? Kamu telah memikirkannya setiap hari, bagaimana kamu bisa melupakannya? Aku merindukannya. Guru sejarah Jiang Menglin tampak bingung, dan kemudian mengubah ekspresi terkejutnya. Apa? Zhang Yu yang nakal itu, dia adalah pemimpin regu. Bagaimana dengan Tuan Li, kamu gila? Guru kimia Suping juga mengerutkan kening, berkata, tidak, Guru Li. Apa yang dilakukan kelasmu? Bagaimana Zhang Yu bisa menjadi pengawas? Kamu terlalu konyol. Sebagian besar guru kelompok D kelas 1 ini tidak mengenal Zhang Yu. Saat ini, mereka bersemangat. Mereka semua menunjuk ke inti badai, Li Yunliang, yang harus memintanya untuk memberikan jawaban. Li Yunliang ingin mengatakan bahwa dia lebih tertekan daripada siapapun, tetapi dia tidak dapat menahannya. Dengan begitu banyak guru yang bersemangat, saya tidak dapat menyembunyikan telinga saya. Semua orang tenang, saya bisa menjelaskan ini. Guru-guru di kelompok D secara bertahap menjadi tenang dan menatap Li Yunliang, bermaksud untuk melihat apa yang dikatakannya. Dengan raut wajah khawatir, Li Yunliang berkata, semua orang pasti mengerti kesulitanku kali ini. Mengenai situasi Zhang Yu, aku tidak akan menjelaskannya secara rinci, dan semua orang sudah mengetahuinya. Kelas kita punya tongkat sialan seperti itu. Apa yang bisa kulakukan? Aku setuju dengan pemilihan komite kelas, dan aku tidak bisa menahannya. Dia hanya menyarankan agar kamu tidak dapat ditunjuk oleh komite kelas, dan harus dipilih. Kurasa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Song Renping berkata, kalau begitu kamu tidak memberitahunya. Tidak bisakah? Sekarang daftar anggota kelas telah dikonfirmasi, bahkan jika kamu ingin memilih kembali, kamu harus menunggu sampai seluruh kelas dipromosikan. Apakah ini aturan umum sekolah? Li Yunliang berkata tanpa daya, aku sudah mengatakannya. Aku sudah menjelaskannya kepadanya pertama kali. Tetapi dia tidak mendengarkan, dan bahkan menawarkan metode pemilihan komite kelas sekolah untuk melawanku. Dia mengatakan bahwa jika aku tidak melakukannya dengan sengaja, dia akan pergi kemana-mana. Menyebarkan selebaran dan memasang poster untuk membuat ayam sekolah terbang. Bisakah Anda memberitahu saya apakah saya berani membiarkannya terus seperti ini? Terlalu banyak, tidak ada siswa seperti itu.
Ya, luar biasa. Berani mengancam guru. Sejarah sekolah menengah pertama tidak ada bandingannya. Ada momen kegembiraan di kantor guru, dan semua guru ini sangat marah sehingga mereka bahkan mengangkat meja. Song Renping berkata, Tuan Li, masalah ini tidak mungkin hanya itu. Jika tidak, semua guru kelompok D kami akan melapor ke kantor urusan akademik secara kolektif. Kali ini, kita harus menangani Zhang Yu ini dengan serius. Su Pingdao, Nona Song benar. Bagi siswa seperti Zhang Yu, jika kita mundur selangkah, itu akan menjadi hal yang meringankan dan pesina. Kali ini kita tidak boleh membiarkannya. Dia harus dipecat. Pada saat ini, para guru di kelompok D dianggap sebagai musuh, dan mereka melakukan upaya kejam untuk memberitahu Zhang Yu yang tidak patuh hukum ini tentang kekuatan guru.